Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh tidur dengan tenang dan bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jangan berzina. Jangan berzina, judul firman Tuhan pada hari ini yang boleh mengingatkan kita pentingnya menjaga kekudusan suatu hubungan. Apakah kita yang sudah berkeluarga, suami istri, maka kekudusan itu perlu kita jaga dengan tidak menodai sucinya sebuah pernikahan, dengan melakukan hal yang dilarang oleh firman Tuhan, dengan melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Standar firman Tuhan sangat tinggi terkait jangan berzina. Tuhan Yesus dalam pengajarannya di kitab Matius 5 ayat 28, bagaimana Tuhan Yesus berkata bahwa ketika seseorang, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini standar yang sangat tinggi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ketika kata jangan berzina, Tuhan Yesus malah menambahkan lagi dengan hanya melihat, memandang dan menginginkan, dalam tanda kutip ibu bapak. Jangan dikira dengan memandang hanya melihat saja sudah berzina, tidak seperti itu, tetapi dalam arti yang lebih dalam lagi. Ini pentingnya untuk menjaga suatu hubungan pernikahan, hubungan yang sudah dikuduskan, disucikan di gereja, diberkati oleh hamba Tuhan untuk tetap menjaga dan tidak menodai apa yang sudah Tuhan persatukan, dan itulah yang harusnya tetap dipertahankan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, perintah ini pula yang disampaikan oleh Allah kepada Musa melalui perjanjian Sinai, tercatat dalam Keluaran pasal 20, dan kalau dalam nats renungan harian pada hari ini yang tercatat di kitab Ulangan merupakan pidato oleh Musa, pidato perpisahan oleh Musa, dan dia membahas juga terkait bagaimana 10 titah yang disampaikan oleh Allah. Ada beberapa persamaan dan perbedaan antara kitab Ulangan pasal 5 dengan Keluaran pasal 20 tersebut yang sama-sama membahas tentang ke-10 titah, dan titah yang berkata jangan berzina ini mengingatkan umat Israel bagaimana mereka boleh menjaga kesucian pernikahan mereka, dan itu pula yang sampai kepada kita saat ini, bagaimana kita boleh belajar untuk tetap menjaga kesucian dari pernikahan kita. Saya membuat sebuah kata-kata motivasi terkait kata dalam firman Tuhan pada hari ini. Firman yang berkata jangan berzina itu merupakan suatu perintah larangan, bukan hanya sekedar saran. Jadi perintah yang disampaikan Tuhan melalui renungan harian pada hari ini merupakan hal yang harus kita ikuti, perintah yang harus kita laksanakan, bukan hanya sekedar saran agar kita jangan berzina, namun suatu perintah agar kita boleh menjaga kesucian hidup kita, baik seorang pria maupun seorang wanita, baik seorang suami maupun seorang istri,
tetap menjaga kesucian pernikahannya dengan tidak menodai, melakukan perzinahan dengan seorang laki-laki dengan perempuan lain yang bukan pasangannya, seorang wanita dengan laki-laki yang bukan pasangannya. Mari kita tetap jaga kesucian pernikahan kita. Kita tetap tunduk dan taat kepada perintah firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita setiap hari agar standar hidup kita sebagai orang percaya, sebagai para pengikut Kristus tetap ada di jalur dan di tracknya. Kesucian pernikahan itu penting karena itulah dasar iman orang percaya yang berkeluarga dan menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, yang boleh mengingatkan kami untuk menjaga kesucian suatu hubungan rumah tangga yang telah kami bangun. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.